Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Arvika di modul Machine Learning dengan Python. Nah, sekarang kita akan mulai mempraktikkan association rules-nya, tapi karena memang tidak ada paketnya dari scikit-learn, kita akan coba coding. Gimana caranya melakukannya? Nah, kita pertama mulai dulu dari import. Jadi kalau import ini di sini maksudnya ada combination. Jadi membuat combination item. Ya, kemudian kalau yang ini itu untuk membuat function yang bisa mengenerate subset. Jadi kalau yang subset ini intinya adalah saya punya S dan K. K ini biasanya adalah jumlah itemnya. Jadi kayak saya punya himpunan semesta, punya diagram Venn gitu. Himpunan semestanya S. Kemudian K ini adalah misalkan 1 item, 2 item, atau 3 item. Kemudian dia akan mengeluarkan kombinasi untuk masing-masing item tersebut sesuai dengan konfigurasinya mau berapa item set, 2 item set, 3 item set, dan seterusnya. Jadi misalkan di sini saya punya subsets. Nah, ini himpunan semestanya adalah angka 1, 2, 3. Kemudian K-nya adalah 2. Jadi saya mau bikin kombinasi untuk item 1, 2, 3 yang sifatnya 2 item set. Jadi kalau saya run berarti keluar 1, 2, 1, 3, dan 2, 3 gitu ya. Kalau misalkan ini saya tambah jadi 4, berarti kalau saya run akan lebih banyak. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, dan 3, 4 gitu. Nah, sekarang ini function untuk print semua item. Jadi ini sebenarnya hanya untuk menunjukkan semua item yang ada. Ya, jadi kalau misalkan saya pakai print all, kemudian itemnya 1, 2, 3, ya dia akan menunjukkan 1, 2, 3. Ini cuma untuk memudahkan nanti untuk menampilkan outputnya. Nah, sekarang masuk ke association rules-nya. Jadi ini ada contoh dataset. Jadi misalkan saya punya transaksi, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada beberapa item di sini. Dan kemudian ada yang beli roti sama susu, roti sama bir sama popok sama telur, dan seterusnya. Jadi kita pengen lihat yang mana yang memang kecenderungan muncul berbarengannya tinggi. Nah, ini misalkan saya run, ya ini T-nya ya di display hanya seperti ini. Kemudian sekarang kita mulai dengan support. Jadi kalau support, teman-teman masih ingat support itu adalah ukuran seberapa sering munculnya sebuah item set. Jadi kita mulai dengan pertama support count dulu. Count-nya adalah menghitung, jadi berapa kali munculnya. X dan T. Ya, T ini teman-teman udah tahu, dia adalah si transactions list-nya. Ya, seperti ini. Nah, kalau X-nya adalah si itemnya. Jadi, di sini dia akan mengembalikan S yang jumlah dihitung. Jadi dari 1 sampai X, di mana untuk si transaction list itu kalau misalkan si X ini adalah kurang sama dengan dari X. Jadi, kalau dia adalah subset dari setiap item set di T, berarti kan dia masuk kan, jadi dihitung 1, nanti dihitung 2, dihitung 3, dan seterusnya. Jadi kalau ini saya run aja, kemudian di sini saya hitung supportnya. Jadi kalau ini kan dia ngitung berapa kali muncul. Nah, kalau di sini dia udah rasio. Jadi berapa kali muncul dibagi total jumlah transaksinya. Nah, jadi misalkan saya punya pertanyaan pertama nih, support count untuk milk, bread, dan diaper. Dia muncul berapa kali? Nah, teman-teman bisa lihat sih kalau di sini dihitung manual bisa ya, milk, bread, sama diaper dia muncul 1, kemudian 2, kemudian 3. Berarti 3/8. Nah, coba sekarang kita hitung support count-nya 3, berarti supportnya 3/8 gitu. Ini bisa teman-teman gantiin kalau misalkan cuma mau milk sama diaper juga bisa. Ya, ini berarti akan berubah, atau milk sama bread. Nah, ini muncul 4. Berarti kalau di sini supportnya adalah 4/8 atau setengah gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke topik berikut aja. Tadi udah ngitung support. Nah, kita sekarang menghitung confidence. Nah, untuk menghitung confidence kita harus punya rules ya dulu. Karena tadi harus bikin bentuk X ke Y. Ya, jadi kalau kita beli X, kita menghitung kemungkinan Y-nya juga ikut dibeli bersamaan dengan X. Sebagai contoh, kalau kita beli milk sama diaper, ini X-nya milk dan diaper, ke Y, associate beer. Jadi kita pengen tahu seberapa sering milk, diaper, sama bir ini dibeli berbarengan. Kalau kita udah tahu si orang itu beli milk sama
diaper. Nah, berarti rulesnya kalau mau dibikin general sih seperti ini. Jadi milk and diaper ini jadi X, kemudian ke Y ya, ke bir. Nah, biar gampang saya pisahin aja. Jadi ini rule untuk yang X-nya sisi kiri, dan ini adalah rule yang untuk sisi kanannya. Nah, dari sini kemudian saya menghitung rule support. Nah, kalau rule support ya berarti ini ngitung support aja sih. Ya, ngitung support. Nah, berarti di sini teman-teman bisa hitung 1/4. Jadi ternyata milk diaper sama bir munculnya 2 kali dari 8 transaction yang itu. Bisa dicek lagi sih milk diaper sama bir. Ini juga milk diaper sama bir, sisanya nggak ada. Gitu. Nah, kemudian bagaimana confidence-nya? Nah, kalau confidence-nya berarti kan support count ketika muncul bareng dibagi support count yang X-nya doang, ya kan, yang sebelah kiri doang. Berarti ini rumusnya sudah, tinggal kita generate. Nah, ini 2/5. Jadi kalau di sini kita tahu rule-nya kan milk sama diaper. Milk sama diaper ternyata muncul 5 kali ya. Jadi ini 1, 2, 3, kemudian 4 sama 5. Dan kemudian dari 5 kali muncul itu yang ada birnya ternyata hanya 2. Makanya disebut 2/5. Ini confidence-nya. Jadi biasanya kita bikin dalam desimal sih. Jadi kalau kita lihat hal ini, berarti supportnya ini hanya 0,25, 25%. Kalau confidence-nya ini adalah 0,4, 40%. Nah, kita kemudian bisa menggunakan a priori principle, menggunakan si analisis association rules-nya untuk kita set. Oke, kalau saya punya pemetaan ini nih untuk semua barang, saya bisa menyimpulkan, oke, mungkin saya bikin threshold-nya saya hanya akan peduli sama barang yang dibeli misalkan at least 20%, 0,2, berarti supportnya harus 0,2. Dan kalau dia udah muncul confidence-nya berbarengan itu misalkan 50%, 0,5, baru kemudian saya bikin bundling. Jadi pada akhirnya teman-teman akan mengeset angka yang dimana teman-teman akan merasa comfortable untuk menjadikannya sebagai frequent item set dan kemudian dipromosiin. Untuk prakteknya kita akan lakukan di bagian berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.